rumahnya? Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran muatan matematika. Tapi sebelum Ibu Guru menjelaskan pelajaran, Ibu Guru mau bertanya dulu, ada yang masih ingat nggak tentang perkalian? Ya, ada yang masih ingat, ada yang udah lupa, atau ada yang belum hafal? Oke, kita sama-sama mengingat kembali ya nak. Ibu Guru akan ajarkan kalian perkalian dengan nyanyian agar lebih ringan menghafalnya. Dengarkan nyanyian Ibu Guru ya, setelah itu nanti dipraktekkan di rumah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 perkalian 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 perkalian 3. Nah, cukup 2 dulu perkaliannya ya, agar kalian lebih ringan menghafalnya. Nah, tadi kenapa ya tangan Ibu Guru dibuka seperti ini? Itu mengisyaratkan 2, 4, berarti 2 ini 2 kali 1. Kemudian yang kedua 2 kali 2, 2 kali 3, sampai dengan perkalian 2 kali 10. Oke? Nah, kita masuk pelajaran muatan MTK kita hari ini, yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu tujuan dari pelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian akan memahami tentang arti dari pecahan, kemudian akan memahami tentang pecahan senilai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang arti dari pecahan. Seperti kata dasarnya, pecah, yang artinya bilangan yang tidak utuh, namanya sudah pecah, ya kan nak? Atau bisa juga disebut dengan bagian dari keseluruhan. Di sini Ibu punya satu amplop. Nah, amplop ini akan Ibu bagi 2. Nilai pecahan dari satu bagian ini adalah 1/2 atau setengah. Artinya 1 dari 2 bagian yang sama besar. Jika dituliskan lambang pecahannya menjadi 1/2. Ada tanda garis seperti ini ya nak, yang dikatakan per. Nah, 1 ini disebut dengan pembilang di atas garis, sedangkan yang di bawah garis angka 2 adalah penyebut. Ingat ya, pembilang di atas, penyebut di bawah. Oke, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah persegi panjang yang sudah Ibu bagi menjadi 5 bagian sama besar. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu nggak berapa nilai pecahan dari gambar yang Ibu arsir? Ya, pintar. Nilai pecahannya adalah berapa gambar yang kita arsir nak? Berapa bagian yang kita arsir? 1. Lalu kita tuliskan di pembilangnya 1 per berapa bagian seluruhnya? Tadi ada 5 bagian, berarti 1/5. Nah, sekarang gambar yang kedua, di sini ada sebuah lingkaran yang sudah Ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang tahu nggak berapa nilai pecahan dari gambar yang sudah Ibu arsir? Ya, nilai pecahannya adalah di sini ada 2 bagian yang diarsir, maka pembilangnya adalah 2. Kemudian tadi seluruhnya adalah 8 bagian, maka penyebutnya adalah 8. Jadi nilai pecahan dari gambar ini adalah 2/8. Oke, gambar yang terakhir, di sini juga ada sebuah lingkaran yang sudah Ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada berapa nilai pecahan dari gambar yang diarsir ini? Oke, ada berapa bagian yang diarsir? 1. Kita tuliskan 1 per, ada berapa bagian keseluruhan? 4. Jadi 1/4. 1 pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Nah, pelajaran kita berikutnya adalah tentang pecahan senilai. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Ayo coba perhatikan gambar Ibu Guru. Di sini ada 2 bagian yang diarsir, maka nilai pecahannya adalah 2/8. Dan di sini ada 1 bagian yang diarsir, maka nilai pecahannya adalah 1/4. Coba perhatikan, ini ketika Ibu hapus, kita tinggalkan saja yang bagian yang diarsir. Ini tadi yang 8 bagian, yang ini bagian yang lain kita hapus juga, yang 4 bagian, kita tinggalkan yang diarsir. Nah, sama besar kan nak? 2/8, artinya 2/8 itu senilai dengan pecahan 1/4. Dari gambar sudah dapat kita ketahui ya, sama besarnya. Selain dengan menggunakan gambar, cara menentukan pecahan senilai juga dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk pecahan 1/3 akan kita
Kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/3 kita kalikan misalkan dengan bilangan 2. 1 pembilangnya kita kalikan dengan 2. Penyebutnya juga harus kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya 1 dikali 2 adalah 2. 3 dikali 2, 6. Hasilnya adalah 2/6. Pecahan senilai dari 1/3 itu senilai dengan 2/6. Contoh berikutnya, pecahan 2/5. Akan kita kalikan dengan bilangan yang sama. 2 kita kalikan dengan bilangan 3. Nah, karena pembilang sudah dikali dengan bilangan 3, maka penyebutnya juga harus kita kalikan dengan bilangan 3. Hasilnya 2 dikali 3, 6, per 5 dikali 3, 15. Maka pecahan senilai dari 2/5 adalah 6/15. Cara berikutnya adalah dengan membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, di sini ada pecahan 9/12. Nah, kita akan membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Maka kita cari dulu bilangan berapa yang sama-sama bisa dibagi dengan 9 dan 12. Bilangan 9/12 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 3. Oke, kita buat. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Maka pecahan senilai dari 9/12 adalah 3/4. Contoh berikutnya, pecahan 4/8. Nah, kita akan mencari bilangan berapa yang dapat sama-sama membagi bilangan 4 dan juga bilangan 8. Bilangan yang sama-sama dapat membagi bilangan 4 dan 8 yaitu bilangan 2. 4 dibagi 2. Karena pembilangnya sudah dibagi 2, maka penyebutnya juga harus kita bagi dengan bilangan 2. Dapatlah hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Dan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Ternyata selain dengan bilangan 2, bilangan 4 dan 8 bisa kita bagikan dengan bilangan 4. Pembilangnya kita bagi dengan 4, maka penyebutnya juga harus kita bagi dengan 4. Dapatlah hasilnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ingat ya nak, setiap bilangan yang dibagikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan 8 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 2. Maka pecahan senilai dari 4/8 adalah 2/4 dan 1/2. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah arti dari pecahan adalah bilangan yang tidak utuh atau bisa juga diartikan dengan bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana pembilang terletak di atas garis dan penyebut terletak di bawah garis. Kemudian pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Cara menentukan pecahan senilai bisa dilakukan dengan menggunakan gambar atau juga dengan mengalihkan dan membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Terima kasih.